Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Taufani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN 10 Mendawalidah, Kabupaten Kayong Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas 1.4a.8 koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Pertama, kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat terwujud jika semua warga sekolah menjalankan disiplin positif. Untuk melaksanakan disiplin positif, saya dan semua warga sekolah harus memahami tentang motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kesimpulan keterkaitan materi. Dengan terlaksananya budaya positif di sekolah, maka akan memudahkan terwujudnya tujuan pendidikan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dengan menuntun kekuatan kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dengan memahami nilai dan peran guru penggerak, guru diharapkan dapat memiliki visi untuk mencapai tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Visi guru penggerak akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka untuk mencapainya diperlukan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Dengan penerapan tahapan bagja akan mendorong semua warga sekolah untuk berkolaborasi dalam membuat dan melaksanakan keyakinan sekolah atau kelas, sehingga akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Dengan budaya positif diharapkan dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sendiri, sehingga murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif adalah proses pembelajaran dalam mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan kepercayaan diri, sehingga anak berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Teori kontrol. Setiap orang memiliki kontrol penuh terhadap dirinya sendiri, sehingga tidak ada orang yang mampu mengontrol orang lain untuk berbuat sesuatu. Setiap orang harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap tindakan atau perilaku pasti memiliki tujuan. Teori motivasi. Setiap perilaku manusia memiliki motivasi, yaitu 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Mendapatkan hadiah atau penghargaan. 3. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ke-1 dan 2 merupakan motivasi ekstrinsik. Motivasi ketiga merupakan motivasi intrinsik. Motivasi yang terbaik adalah motivasi intrinsik yang merupakan motivasi yang berasal dari diri sendiri. Hukuman dan penghargaan. Hukuman merupakan bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Penghargaan merupakan bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol, posisi yang paling ideal bagi guru adalah sebagai manajer.
Sebagai manajer, guru dapat membantu murid menyelesaikan masalah secara mandiri dan bertanggung jawab. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, merasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jika salah satu dari kebutuhan yang ada tidak terpenuhi, maka manusia bisa saja melakukan pelanggaran demi memenuhi kebutuhan tersebut. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang disepakati bersama oleh seluruh warga kelas atau sekolah. Keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal yang terlepas dari semua latar belakang. Keyakinan kelas dibuat dengan berpihak kepada murid yang dapat menuntun murid melakukan disiplin positif. Segitiga restitusi. Restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Hal-hal yang menarik dan di luar dugaan saya ketika saya mempelajari modul ini adalah ketika saya mempelajari tentang teori penghargaan. Ternyata penghargaan berdampak kurang baik bagi murid, karena penghargaan dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Selain itu, saya juga menjadi mengerti tentang posisi kontrol guru, di mana posisi kontrol yang terbaik adalah sebagai manajer. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa dalam menciptakan budaya positif di sekolah diperlukan kolaborasi semua warga sekolah untuk menyusun nilai-nilai kebajikan universal, sehingga tercipta pembiasaan disiplin positif atas dasar kesadaran diri semua warga sekolah. Perubahan lain pada diri saya adalah posisi kontrol saya sebagai guru. Yang sebelumnya mempelajari modul ini, saya lebih sering pada posisi kontrol sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, dan teman, bergeser menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Ketika saya mencoba membuat keyakinan kelas bersama murid, mereka sangat termotivasi dan antusias menyampaikan ide-ide mereka. Mereka juga menjadi lebih sadar dan bertanggung jawab dalam menjalankannya. Ketika saya mempraktikkan penerapan segitiga restitusi dengan mengambil posisi kontrol sebagai manajer, murid terlihat lebih jujur dan tanpa rasa takut saat menyampaikan alasannya. Murid terlihat lebih tenang dan nyaman, sehingga murid mampu membedakan tindakan yang benar dan yang salah. Murid dengan senang hati bersedia bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya sangat termotivasi untuk memperbaiki diri dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Saya juga merasa senang dan yakin bahwa budaya positif di sekolah secara berlahan tapi pasti akan membentuk karakter baik pada murid menuju profil pelajar Pancasila. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya kesadaran seluruh warga sekolah untuk melaksanakan budaya positif sesuai nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru di sekolah yang cenderung sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan sebagai teman menjadi posisi sebagai manajer.
Sebelum mempelajari modul ini, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi kontrol yang sering saya pakai sebelum mempelajari modul ini adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan sebagai teman. Perasaan saya saat itu sering muncul perasaan bersalah karena telah menghukum dan membuat murid merasa gagal. Dan ketika saya sebagai teman, saya merasa tidak dihargai sebagai seorang guru. Setelah mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi sebagai manajer atau minimal sebagai pemantau. Perasaan saya saat ini lebih tenang dan nyaman, serta lebih dihargai oleh murid. Perbedaan yang saya rasakan adalah murid menjadi lebih sadar dan bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan dan menjalankan keyakinan kelas dengan lebih baik. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, tanpa saya sadari, saya pernah melaksanakan tahapan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid, akan tetapi tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya laksanakan adalah pada tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan salah. Dalam mempraktekannya, saya menanyakan terkait tindakan atau perilaku murid yang dilakukan salah atau tidak. Dan ketika tindakan atau perilaku tersebut salah, maka saya langsung memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari untuk menciptakan budaya positif antara lain: 1. Pentingnya kolaborasi antara pihak sekolah, orang tua murid, dan masyarakat agar budaya positif bisa terlaksana di semua lingkungan. 2. Cara memelihara budaya positif. 3. Refleksi dan evaluasi budaya positif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi para pejuang pendidikan. Jadilah pendidik yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.